Bab 239. Begitu pedang keluar dari sarungnya, Xiao Chen merasakan formasi yang sangat rumit dalam Lunar Shadow Sabre. Tanda-tanda formasi sangat padat, seperti jaring laba-laba. Ada cahaya gemilang di tengah formasi. Sepertinya bisa meledak apa saja. Xiao Chen segera mengerti apa yang dimaksud Liu Tianyu. Kamu akan tahu bagaimana melakukan gerakan itu ketika kamu membuka mata. Rahasianya terletak di tengah formasi. Begitu dia membuat cahaya yang gemerlap meledak, dia mungkin akan bisa melakukan langkah itu. Xiao Chen mengujinya sedikit. Dia memperluas sense spiritualnya ke dalamnya dan menyentuh cahaya itu dengan lembut. Cici. Energi mengerikan segera mengalir keluar dari pusat formasi, meluas ke sekelilingnya. Marker formasi yang menyerupai jaring laba-laba mulai bersinar sedikit. Xiao Chen kaget dan dengan cepat menarik sense spiritualnya. Energi pada formasi segera tersebar seperti gelombang surut. Jadi, begitulah cara seseorang menggunakan ini. Menggunakan sense spiritual aku seperti peledak yang menyala. Hanya sedikit yang akan mematikannya. Xiao Chen menyarungkan Lunar Shadow Saber kembali ke sarungnya. Segera memutuskan hubungan antara sense spiritual dan formasi aneh. Xiao Chen memandang sarungnya dan menggelengkan kepalanya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Sarung yang aneh. Aku harus berubah ke yang baru di masa depan. Ketika langit berubah cerah, Liu Ruyu datang ke halaman Xiao Chen, mencarinya. Kemudian, dia mengatakan tujuan kunjungannya. Xiao Chen agak heran. Dia berkata, "Tetua Sister Ruyu, kamu harus berpartisipasi dalam misi ini juga?" Liu Ruyu tertawa dan berkata, "Aturan untuk misi ini adalah semua ahli di bawah usia 24 di Heavenly Sabre Pavilion harus berpartisipasi. Aku kebetulan memenuhi persyaratan. Aku semakin tua. Misi ini sebagian besar terdiri dari orang-orang seperti kamu. Orang-orang di sekitar usia 18 atau 19. Xiao Chen menggosok hidungnya dan berkata, "Tetua Sister Ruyu, sebenarnya, kamu sepertinya berusia 17 atau 18 tahun. Selain itu, kamu memiliki kecenderungan yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis kecil itu." Liu Ruyu sedikit tersipu dan menatap Xiao Chen dengan heran. Dia berkata, "Itu mengejutkan. Aku tidak berpikir aku pernah melihat kamu memuji seorang gadis sebelumnya. Kamu praktis menghabiskan seluruh waktu kamu berkultivasi. Kamu bahkan nyaris tidak berbicara. Kamu harus mengatur kecepatan dalam kultivasi. Jangan terlalu asyik di dalamnya. Kalau tidak, kamu mungkin mengembangkan iblis jantung di masa depan." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Karakternya selalu lebih pada sisi cadangan. Di dunia asalnya, dia tidak terlibat dalam percakapan panjang. Setelah dia tiba di dunia yang kejam ini, karakternya menjadi semakin nyata. Tidak perlu mendiskusikan sesuatu yang tidak perlu. Tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu. Ini selalu menjadi prinsipnya tentang bagaimana berurusan dengan orang lain. Hari ini, dia mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memuji penampilan Liu Ruyu dengan sangat berani. Bahkan dia terkejut dengan hal ini. Xiao Chen tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal ini. Jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Apa sebenarnya detail dari misi ini, Tetua Sister Ruyu? Apakah kamu menerima berita?" Liu Ruyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak jelas. Aku hanya tahu bahwa orang yang memimpin operasi ini adalah Lu Chen. Lu Chen yang kamu temui di Returning Cloud Hall." Lu Chen, Xiao Chen memiliki kesan yang mendalam tentang orang ini. Dia baru berusia 24 tahun. Apakah dia bahkan lebih kuat dari Tetua Sister Ruyu? Karena Lu Chen adalah penanggung jawab, maka kultivasinya pasti yang tertinggi di antara kerumunan. Kultivasi Liu Ruyu sudah mengerikan. Apakah Lu Chen bahkan lebih mengerikan daripada Liu Ruyu? Liu Ruyu mengangguk dan berkata, "Kultivasinya hampir sama dengan milikku. Namun, teknik bela diri yang ia praktikkan cukup istimewa. Jadi, kecakapan tempurnya sedikit lebih kuat dari milikku. Namun, dia 1 tahun lebih muda dari aku." Xiao Chen tersipu malu di dalam hatinya. Dia baru berusia 23 tahun. Dan dia sangat dekat untuk menjadi raja bela diri. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa
Selain dari Liu Ruyu, tidak ada jenius lain di tingkat yang sama. Sepertinya itu seperti yang dikatakan tetua eksekutif aula kontribusi. Bakat paling berharga di Heavenly Sabre Pavilion. Ketika Liu Ruyu melihat Xiao Chen merasa sedih, dia menghiburnya. Tidak perlu berkecil hati. Lu Chen sedang diasuh untuk menjadi pemimpin selanjutnya dari Kam Sabre Ilahi. Dia telah menikmati kondisi terbaik dalam Heavenly Sabre Pavilion. Pil obat, batu roh, teknik rahasia, dan ada tentara yang tewas baginya untuk mengolah ki yang membunuh. Itu terlalu banyak untuk bersaing. Xiao Chen memahami teror dari Kam Sabre Ilahi sejak lama. Mereka bisa disebut elit sejati Pavilion Sabat Surgawi. Garis pertahanan terakhir. Itu normal bagi pemimpin masa depan mereka untuk memiliki kultivasi yang kuat. Zizi. Seekor burung hijau berputar di atas mereka di langit sebelum mendarat. Liu Ruyu memberi isyarat kepada Xiao Chen untuk melompat. Kemudian, mereka menuju ke platform melihat surga. Keterampilan Liu Ruyu dalam mengemudikan burung itu jauh lebih baik daripada Liu Suifeng. Mereka hanya menghabiskan seperempat waktu bepergian ke tempat latihan Heaven Viewing Platform. Belum banyak orang di lapangan latihan. Tidak ada yang bisa dilihat di tribun penonton sekitarnya. Itu tampak sangat kosong. Tidak lama setelah mereka mendarat, seorang tetua membawa pergi Liu Ruyu. Xiao Chen memperhatikan saat dia pergi. Dia berpikir dalam hati. Sepertinya Liu Ruyu akan tahu beberapa detail sebelumnya. Kamu Chen. Berapa lama kamu di sini? Tidak lama setelah Liu Ruyu pergi. Dua orang yang akrab berjalan ke Xiao Chen. Mereka adalah Mu Heng dan Zhang Lai, yang datang lebih awal. Xiao Chen agak terkejut bahwa mereka bersama. Aku baru saja tiba. Sudahkah kalian mendengar sesuatu tentang misi ini? Liu Tianyu mengungkapkan sedikit informasi kepada Xiao Chen. Xiao Chen merasa sangat tidak pasti. Status keduanya tidak biasa. Mereka seharusnya menerima berita dari dalam. Mu Heng memiliki ekspresi yang agak muram ketika dia berkata, "Ayah aku tidak mengungkapkan banyak informasi kepada aku." Namun, dia menggunakan frasa untuk menggambarkan misi ini. 9 dari 10 kematian. Hanya satu yang akan hidup. Itu tidak banyak informasi. Xiao Chen agak kecewa. Itu tidak lebih dari apa yang dia tahu. Karena itu sangat berbahaya. Mengapa ayahmu berani mengirimmu? Ketika Mu Heng mendengar ini, dia mengeluarkan jimat. Ini adalah jimat api dewa. Ia dapat menembus ruang dalam sekejap. Zhang Lai juga punya satu. Talisman Flame Ilahi. Xiao Chen pernah mendengar ini sebelumnya. Itu sangat mahal. Itu berasal dari bangsa Great Jin dan sering kekurangan pasokan. Biasanya, begitu seseorang muncul di bangsa Qin besar, itu akan segera diambil. Dia tidak berharap masing-masing memiliki satu. Dengan talisman Flame Ilahi, mereka akan mampu mempertahankan hidup mereka pada saat yang genting. Tidak heran mereka berani berpartisipasi dalam misi berbahaya ini. Mereka telah mempersiapkan rute pelarian mereka sejak lama. Mu Heng terus berkata, berita yang aku terima menyebutkan bahwa ada sejumlah talisman api ilahi yang terbatas. Selain dari 10 peringkat teratas murid inti di Wind Cloud List, Majelis Tetua Surgawi Sabre Pavilion belum mengeluarkan yang lain talisman api dewa. Xiao Chen bisa mengerti mengapa begitu. Ini hanyalah seleksi alam. Orang-orang yang lebih menonjol akan mendapatkan perlakuan istimewa. Ini akan sama terlepas dimanapun kamu berada. Dengan status Liu Tianyu, ia dapat memperoleh talisman Dewa Api. Namun, mengapa dia tidak memberikannya kepada Xiao Chen? Alasannya tidak sulit ditebak. Zhang Lai, yang telah diam selama beberapa saat, tiba-tiba berbicara. Ye Chen, kamu menerobos ke Martial Saint? Xiao Chen mengangguk dan tersenyum lembut. Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama juga? Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia tersenyum pahit. Aku pikir dengan mencapai Martial Saint, aku akan bisa sedikit melebihi kamu. Siapa yang tahu kamu menjadi Martial Saint juga? Orang-orang tiba di lapangan latihan satu demi satu. Majelis tetua mengambil 10 besar di Wind Cloud List saat mereka tiba. Kemungkinan mereka mendistribusikan talisman api ilahi. Mereka bertiga terus mengobrol untuk waktu yang lama. Bertukar pengalaman dan pemahaman mereka.
Mereka memiliki bakat yang cukup mengesankan dan beberapa pemahaman unik tentang teknik sabre. Setelah mereka mengobrol, mereka bertiga merasa mendapat manfaat besar. Ada banyak pertanyaan yang mereka tidak dapat menemukan jawabannya secara normal. Tetapi mereka berhasil setelah itu. Ini terutama berlaku untuk Xiao Chen dan Zhang Lai. Mereka berdua telah mempraktekkan teknik Lingyun Saber mereka dengan sempurna. Namun, mereka memahaminya secara berbeda. Setelah mereka bertukar pengalaman, mereka mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Ye Chen, datang ke sini sebentar. Aku perlu berbicara dengan kamu. Suara merdu Liu Ruyu datang dari depan. Xiao Chen mengambil cuti dari keduanya dan dengan cepat berjalan. Liu Ruyu memiliki ekspresi yang sangat sedih. Dia membawa Xiao Chen ke tempat sepi. Kemudian, dia mengeluarkan jimat api dewa. Ini adalah jimat api dewa. Itu dapat menyelamatkan hidup kamu pada saat yang genting. Ambil. Xiao Chen agak terpana. Dia tidak berharap Liu Ruyu memberinya talisman api ilahi. Namun, karena Liu Tianyu tidak memberinya talisman api ilahi, ia mungkin memiliki niat lain. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Kamu seharusnya hanya memiliki satu jimat api dewa. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku memiliki teknik gerakan untuk melarikan diri. Itu harus lebih dari cukup. Liu Ruyu mengerutkan kening dan berkata dengan agak marah. Apakah kamu mengatakan teknik gerakan kamu lebih baik dari aku? Sekarang setelah kekuatanmu meningkat, kamu memandang rendah tuanmu? Xiao Chen tidak tahu harus berbuat apa. Dia dengan cepat menjelaskan. Tidak, bukan itu yang aku maksud. Aku mengatakan itu. Berhenti menjelaskan dirimu sendiri. Jika aku meminta kamu untuk mengambilnya, maka ambillah. Kalau tidak, aku benar-benar akan marah. Kemarahan Liu Ruyu mulai menyala. Xiao Chen hanya bisa dengan tak berdaya menerima jimat api ilahi yang Liu Ruyu berikan kepadanya. Terima kasih, Tetua Sister Ruyu. Setelah Liu Ruyu melihat Xiao Chen mengambil talisman api ilahi, ekspresinya langsung berubah hangat. Dia berkata, begitulah caranya. Aku tidak bisa bersama kamu dalam misi ini. Aku baru saja menerima kabar. Ada total 100 orang yang berpartisipasi dalam misi ini. Kamu akan dibagi menjadi 10 tim. Setiap tim akan terdiri dari 10 orang. 10 peringkat teratas murid inti di Wind Cloud List akan memimpin mereka. Misi ini sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Setelah Liu Ruyu berbicara, dia meninggalkan Xiao Chen dengan tergesa-gesa. Jelas dia terburu-buru. Xiao Chen berpikir dalam hati. Sepertinya Liu Ruyu sudah tahu tentang perincian misi ini. Mengingat betapa terburu-buru dia, misi ini seharusnya lebih berbahaya daripada yang aku pikirkan. Ketika Xiao Chen kembali ke lapangan latihan, Mu Heng dan Zhang Lai segera melambai padanya, menunjukkan kepadanya untuk datang. Xiao Chen mengangguk dan cepat-cepat berjalan. Di lapangan latihan, 100 orang yang berpartisipasi dalam misi telah berkumpul. Orang-orang majelis tetua tampaknya mendiskusikan sesuatu dengan cemas di platform tinggi di depan. Tiba-tiba, Zhang Lai bertanya dengan berbisik, Ye Chen, apakah tuanmu mengungkapkan informasi? Aku melihatnya berdiri bersama para tua-tua, dia harus tahu sesuatu, kan? Ketika Mu Heng mendengar itu, dia menyaksikan Xiao Chen dengan penasaran. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberi aku jimat api dewa. Bagaimanapun, kami akan berangkat. Mereka akan segera mengungkapkan jawabannya kepada kami. Mu Heng mengangguk dan berkata, itu benar. Tidak ada gunanya kita membuat spekulasi liar. Kami tidak akan dapat memperoleh jawaban apapun. Kita sebaiknya menunggu dengan tenang. Setelah menunggu lama, masih belum ada berita. Orang-orang di lapangan latihan mulai menjadi tidak sabar. Ketika semua suara diskusi digabungkan, itu sangat bising. Xiao Chen miring ke samping dan mendengarkan sebentar. Mereka semua menebak isi dari misi. Yang mengejutkannya adalah banyak orang yang berhasil membuat tebakan kasar yang benar. Di platform yang tinggi, diskusi telah berakhir. Tetua pertama Majelis Aula Utama, Jiang Qi, mendengar suara dari lapangan latihan dan sedikit mengernyit. Diam. Bab 240. Meskipun itu hanya kata biasa,
Itu membawa kekuatan tertentu. Itu bergema di telinga semua orang, menyebabkan mereka tidak berani berniat untuk tidak menurut. Dia memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam kata-katanya. Xiao Chen berpikir dalam hati. Dia memindainya dengan sense spiritualnya dan dengan jelas bisa merasakannya. Jiang Qi telah menggabungkan kekuatan mentalnya yang kuat menjadi kata. Kalau tidak, itu tidak akan mencapai hasil seperti itu. Ketika dia memiliki kesempatan, dia bisa mencobanya. Xiao Chen telah memahami sesuatu dari kata itu. Jiang Qi puas dengan reaksi kerumunan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, dia berkata, misi akan segera dimulai. Aku percaya sebagian besar dari kamu sudah menebak pentingnya misi ini. Misi yang membuat Paviliun Saber Surgawi mengeluarkan perintah Sabre Emperor Convening hanya sedikit. Misi ini berkaitan dengan kelangsungan hidup Paviliun Sabat Surgawi. Aku harap kamu akan melakukan upaya terbaik kamu dalam hal ini. Setelah misinya selesai, semua orang akan menerima 100 batu roh kelas medial. Kamu juga dapat bebas memilih satu puncak teknik kultivasi peringkat bumi, senjata roh, dan battle armor. Setelah dia berbicara, semua orang tercengang. Mereka tidak berharap imbalan dari Heavenly Sabre Pavilion menjadi sangat murah hati. 100 batu roh kelas medial ditukar dengan 10.000 batu roh kelas rendah. Tentu saja, tidak ada yang cukup konyol untuk menukar batu roh kelas medial dengan batu roh kelas rendah. Ini hanyalah perbandingan. Untuk seorang kultivator yang maju ke Martial Saint, batu roh kelas rendah sudah tidak cukup untuk memuaskan mereka. Mereka akan bisa menghabiskan batu roh kelas rendah dengan 1 hari. Lebih jauh lagi, efeknya tidak akan sebaik sebelumnya. Jika seseorang maju ke Medial Martial Saint Grade, efek batu roh kelas rendah menjadi lebih lemah. Ketika seseorang maju ke Saint Martial kelas tinggi, Stone Spirit kelas rendah hanya bisa digunakan untuk memulihkan energi spiritual. Mereka tidak lagi membantu dalam kultivasi. Ini karena kepadatan energi spiritual di batu roh kelas rendah terlalu tipis. Pada titik itu, mereka hanya bisa membantu budidaya dengan mengubah ke batu roh kelas medial. Jika semua 100 orang bisa keluar dengan sukses, Paviliun Saber Surgawi harus mengeluarkan 10.000 batu roh kelas medial. Xiao Chen menduga ini setidaknya 1/5 dari penyimpanan Heavenly Sabre Pavilion. Bagaimanapun, tambang roh di bangsa Qin besar tidak berperingkat sangat tinggi. Akan sulit jika seseorang ingin mendapatkan batu roh kelas medial. Zhang Lai, yang berdiri di samping, menghela nafas. Sungguh jumlah yang besar. Klan Zhang aku menyelamatkan beberapa ratus tahun di kota Yunyang. Dan kami hanya memiliki puluhan batu roh. Kami tidak bisa telanjang untuk menggunakannya. Xiao Chen mengerutkan kening. Pikirannya melangkah lebih jauh. Imbalan misi biasanya berkorelasi dengan bahaya misi. Semakin tinggi hadiahnya, semakin sulit misinya. Jiang Qi menunjuk Lu Chen dan Liu Ruyu, yang ada di sampingnya. Kemudian dia melanjutkan. Lu Chen dan Liu Ruyu akan bertanggung jawab atas operasi ini. Nantinya, kamu semua akan dibagi menjadi 10 tim kecil. Kapten tim akan menjadi 10 murid inti teratas di Wind Cloud List. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya langsung kepada Kapten tim. Kapten tim memiliki otoritas absolut dalam misi ini. Kamu harus mematuhi perintah Kapten tim. Kami akan mengalokasikan tim kamu sekarang dan berangkat dalam 10 menit. Setelah itu, mereka semua dibagi menjadi beberapa tim. Distribusi sepenuhnya didasarkan pada kebetulan. Tidak ada pola yang bisa diamati. Mu Heng, Zhang Lai, dan Xiao Chen kebetulan ditempatkan di tim yang sama. Ada 6 murid inti lainnya yang tidak mereka kenal. Kapten tim mereka adalah satu-satunya murid perempuan dalam 10 besar. Yun Kexin. Dia mengenakan pakaian putih. Dan ada ekspresi yang sangat tenang di wajahnya yang lembut. Ada pedang ramping digantung di pinggangnya saat dia berjalan santai ke arah mereka. Ketika Yun Kexin melihat mereka, dia menyapu seluruh wajah mereka. Dia berkata, sebutkan nama dan kultivasi kamu. Laporkan kekuatan dan atribut roh marsial kamu. Kami akan mulai dengan kamu. Yun Kexin menunjuk Xiao Chen. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, Puncak King Yun. Ye Chen. Saint Martial kelas rendah.
Kekuatan aku adalah teknik gerakan dan teknik saber Lingyun aku. Atribut martial spirit aku adalah kilat. Ketika Xiao Chen mengatakan atribut martial spirit miliknya adalah kilat, pandangan aneh muncul di mata tenang Yun Kexin. Tatapannya melekat di wajah Xiao Chen. Kemudian sisanya melanjutkan. Puncak Bei Chen. Mu Heng. Master kelas bela diri puncak rendah inferior. Aku berspesialisasi dalam pertahanan. Atribut martial spirit aku adalah kayu. Puncak Tianyu. Zhang Lai. Saint martial kelas rendah. Aku tidak memiliki kekuatan khusus. Atribut martial spirit aku adalah angin. Puncak Qian Duan. Gao Xiang. Saint martial kelas medial. Spesialisasi aku tersinggung. Atribut martial spirit aku adalah api. Setelah kesembilan dari mereka memperkenalkan diri, mereka semua memiliki pemahaman yang kasar satu sama lain. Yun Kexin sedikit mengangguk dan menunjuk Xiao Chen. Mulai sekarang, kamu adalah wakil kapten tim ini. Selain aku sendiri, ia memiliki otoritas paling besar. Xiao Chen tidak hanya merasa terkejut, tetapi 8 orang lainnya juga merasa sangat terkejut. Ini terutama terjadi pada Gao Xiang Pi Qian Duan. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara 10 orang, bahkan lebih tinggi dari puncak kelas bela diri Saint Yun Kexin. Gao Xiang sudah tidak senang bahwa Yun Kexin adalah kapten tim. Namun, dia adalah salah satu dari 10 murid inti. Kekuatannya berbicara sendiri. Jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, sekarang dia harus membiarkan seseorang yang merupakan Saint martial kelas rendah awal menjadi wakil kapten. Gao Xiang tidak tahan. Gao Xiang mendengus dingin dan berkata, dia harus menjadi wakil kapten berdasarkan apa? Apakah kamu tidak mengerti bahwa, dalam dunia martial science, bahkan perbedaan satu tingkat adalah perbedaan 100 kali lipat dalam kekuatan? Tidak ada fluktuasi pada ekspresi Yun Kexin. Dia menjawab dengan tenang. Alasannya adalah dia lebih kuat darimu. Selain itu, atribut petir akan membawa keuntungan besar dalam misi ini. Gao Xiang tertawa mengejek. Apakah kamu bercanda? Seseorang yang baru-baru ini maju ke Saint martial kelas rendah lebih kuat daripada aku. Seorang Saint martial kelas medial? Tepat ketika Gao Xiang berbicara, dia mendengar suara getar di dekat telinganya. Berulang kali bergema. Pikirannya menjadi kosong sementara. Pada saat dia memulihkan akalnya dan di tengah jalan mengeluarkan pedang besarnya dari punggungnya, dia tiba-tiba menyadari ada 2 jari lebar dan panjang pedang 6,66 meter di dadanya. Dia tidak tahu kapan itu muncul. Pisau pedang merobek pakaiannya dan meninggalkan luka kecil di dadanya. Dong, dong, jantung Gao Xiang berdetak sangat kencang. Tak terkendali. Ada keringat dingin di dahinya. Pembunuhan Qi yang mengerikan melayang di atas dadanya. Seolah-olah ujung pedang akan menembus kulitnya di detik berikutnya dan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Namun, Yun Kexin masih mempertahankan ekspresi yang sangat tenang. Seolah dia melakukan sesuatu yang bisa diabaikan. Dia berkata dengan suara lembut. Lembut. Ranah kultivasi itu penting. Tetapi kadang-kadang, itu tidak mutlak. Aku biasanya memiliki penilaian yang sangat baik. Apakah kamu mempertanyakan penilaian aku? Aku tidak. Aku hanya memiliki beberapa keraguan. Gao yang setengah mengangkat pedang besar di tangannya. Suaranya bergetar. Puci. Pedang di tangan Yun Kexin maju sedikit lebih jauh. Menekan tulang rusuk melalui luka. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu masih ragu? Gao Xiang tidak pernah merasakan kematiannya sedekat ini. Dia berkata dengan panik. Tidak ada yang tersisa, tidak lagi. Huang Dang, Yun Kexin menyarungkan pedangnya kembali ke sarungnya. Suasana tegang Gao Xiang segera rileks. Dia terkapar di tanah. Terengah-engah. Xiao Chen, Mu Heng, dan Zhang Lai saling bertukar pandang. Arti mereka jelas. Wanita ini terlalu mengerikan. Pengalaman beberapa detik terakhir mungkin akan menjadi mimpi buruk Gao yang seumur hidup. Yun Kexin mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen dan bertanya kepada Xiao Chen. Apakah kamu ragu? Xiao Chen menjawab langsung. Tidak ada, cara Yun Kexin menangani ini adalah langsung dan tegas. Jujur saja, ini sangat cocok untuk Xiao Chen.
Tidak ada peraturan atau batasan yang tidak perlu. Meskipun Xiao Chen tidak takut pada Yun Kexin, tidak perlu membuat konflik apapun tentang ini. Tidak ada masalah dengan dia menjadi wakil kapten selama itu tidak membahayakan keselamatannya. Tidak ada emosi yang jelas di wajah Yun Kexin. Dia mengangguk. Sudah waktunya bertanya. Kamu hanya punya 5 menit. Buat pertanyaan kamu singkat. Hal yang sama terjadi pada tim lain. 10 murid inti menjelaskan isi misi kepada yang lain. Mungkin karena tindakan sebelumnya Yun Kexin mengejutkan yang lain. Tapi ada keheningan yang canggung. Xiao Chen mengatur pikirannya dan bertanya. Apa detail misi ini? Di mana itu dan apa yang harus kita lakukan? Yu Kexin tidak berpikir terlalu lama sebelum dia menjawab. Detail misi itu sederhana. Masukkan sub ruang antara Demonic World Abyss dan benua Tianwu dan bunuh semua iblis di sana. Lokasi misinya adalah sub ruang itu. Sub ruang ini terletak di belakang Lingyun Mountain Range, sekitar 500 meter selatan. Ada segel yang mencegah orang masuk. Untuk detail lainnya, aku tidak yakin. Kami hanya meminta kamu untuk melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis-iblis di sub ruang. Mencegah kerusakan pada segel. Ini adalah jawaban yang sangat stereotip. Ketika semua orang mendengarnya, mereka berkeringat di hati mereka. Mereka perlu membunuh semua iblis di ruang angkasa. Bagaimana sesederhana itu? Ketika Zhang Lai melihat bahwa Yun Kexin tampak mudah didekati, dia dengan cepat bertanya, bagaimana kita menghitung imbalan dari misi ini? Sejauh mana kita harus membunuh agar misi dianggap berhasil? Hadiah dari batu roh kelas medial memiliki daya tarik yang kuat untuk semua orang. Bukan hanya Zhang Lai. Ketika Zhang Lai mengajukan pertanyaan ini, bahkan Gao Xiang mendengarkan dengan cermat. Lagi pula, semua orang tahu pavilion Sabat Surgawi tidak bodoh. Mereka tidak akan menghadiahi kamu dengan batu roh, teknik rahasia, atau senjata roh untuk sekadar berjalan di sekitar ruang angkasa sebelum keluar. Harus ada standar tertentu. Jawaban Yun Kexin tidak mengecewakan siapapun. Dia melanjutkan. Kondisi yang terlibat bersifat pribadi. Setiap orang harus membunuh setidaknya 20 iblis. Setelah membunuh iblis, akan ada Demon Chores. Kamu hanya harus menyerahkan 20 Demon Chores. Jika kamu melebihi itu, akan ada hadiah tambahan. Seorang murid perempuan dari puncak Gangyu bertanya. Kapan misi akan berakhir? Berapa lama itu akan bertahan? Bisakah kita keluar saat kita berhasil? Yun Kexin mengangkat kepalanya untuk melihat matahari sebentar. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menjawab. 5 menit sudah habis. Aku tidak akan mengambil pertanyaan lagi untuk saat ini. Dia benar-benar menghitung waktu ke titik. Xiao Chen telah menghitung dalam hatinya. Tepatnya 5 menit. Setelah itu, suasananya menjadi lebih suram. Dengan Yun Kexin di sana, tidak ada yang berani bertanya lagi. Pengaturan majelis tetua cukup bagus. Setiap 10 orang akan memiliki kapten tim. Kapten tim akan menjelaskan misi kepada 10 orang. Ini akan menghemat banyak waktu. Kalau tidak, jika tetua pertama harus menjelaskan semuanya satu persatu, maka jawablah ratusan pertanyaan. Mungkin butuh setengah hari baginya. Hasilnya cukup bagus. Bab 241 Gemuruh. Tiba-tiba langit di atas lapangan bor menjadi gelap. Ada suara gemuruh yang keras. Kerumunan mengangkat kepala mereka dan melihat beberapa beast spirit tipe burung besar. Ketika mereka melebarkan sayap mereka, mereka membentang 100 meter. Ketika roh binatang terbang bersama, mereka menutupi seluruh langit. Ini adalah binatang buas penjaga surgawi Sabre Pavilion. Burung bangkai angin surgawi. Mereka adalah tiran dari roh binatang terbang peringkat 6. Aku tidak berharap mereka semua muncul. Semua orang berkata dengan terkejut ketika mereka mengenali binatang buas roh. Burung hering angin surgawi yang besar menciptakan angin yang kencang. Mereka berputar-putar sebelum mendarat di tanah bor. Yun Kexin memanggil tim dan dengan cepat menuju ke salah satu vultures angin surgawi. Semua orang dengan cepat mengikutinya. Hering angin surgawi yang besar menyerupai elang ekor merah dari bumi. Bulu-bulu punggungnya berwarna coklat muda, dan lebih ringan di perutnya. Bulu ekornya coklat kemerahan. Namun, di kedua ujung sayapnya ada cakar yang tajam.
Mereka sangat tajam dan memiliki kait terbalik. Ketika ia melebarkan sayapnya, itu akan mencakup area beberapa ratus meter persegi. Di leher hering angin surgawi, ada seorang pria tua dengan kulit gelap. Dia adalah kusir hering angin surgawi. Xiao Chen dan yang lainnya berjalan mendekat. Pria tua itu menginjak kakinya di punggung hering angin surgawi. The Heavenly Wind Herring segera berteriak, menciptakan angin kencang, dan bergegas ke langit. Angin kencang bertiup dari kedua sisi, dan beberapa murid inti yang lebih lemah hampir tertiup angin. Mereka terkejut. Tetua kedua aula utama Heavenly Sabre Pavilion menyaksikan banyak burung hantu angin langit terbang. Dia menoleh ke Jiang Qi dan berkata, "Tetua pertama, apakah kamu merasa nyaman membiarkan kelompok orang muda ini pergi?" Jiang Qi berkata dengan acuh tak acuh. "Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Ulangi kesalahan generasi sebelumnya." Meskipun menasihatinya begitu lama, dia tidak mau mengorbankan orang-orang muda ini. Dia lebih suka mengorbankan dirinya sendiri. Lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Sejak zaman kuno, hanya mereka yang hidup yang bisa dianggap jenius. Terlepas dari betapa luar biasanya kamu, setelah kamu mati, kamu tidak akan lagi menjadi jenius. Tetua ketiga di samping mereka berkata, saat itu, Tianhe memang meremehkan kekuatan iblis-iblis itu. Dia terlalu percaya diri. Kalau tidak akan ada tragedi seperti itu. Jiang Qi melanjutkan, memang, selama kita menyingkirkan proyeksi ini, sub ruang yang menghubungkan ke benua Tianwu akan pecah dengan sendirinya. Bahkan jika 3 tanah suci tidak mengirim seseorang, kita bisa menghadapinya sendiri. Aku masih cukup percaya diri dengan kekuatan Lu Chen. Di atas awan, hering angin surgawi terbang lebih cepat dan lebih cepat. Angin kencang membuat kerumunan melakukan upaya terbaik mereka. Tetapi meskipun demikian, mereka hampir tidak bisa bertahan. Segera, pegunungan Lingyun jauh di belakang mereka. Xiao Chen mengamati sekelilingnya. Ada total 11 hering angin surgawi. Di antaranya, ada seorang murid inti yang memimpin mereka. Lu Chen dan Liu Ruyu berada di hering angin surgawi yang tersisa. Sense spiritualnya juga menghitung 10 lainnya. Xiao Chen berpikir dalam hati. Sepertinya mereka memilih 100 murid inti serta 10 jenius tersembunyi seperti Lu Chen dan Liu Ruyu. Setelah mereka melakukan perjalanan untuk periode yang tidak diketahui melalui awan, burung hantu angin surgawi melambat. Negeri yang sunyi muncul di hadapan semua orang. Itu adalah tanah yang luas dan datar dengan batas tanpa batas. Tidak ada rumput di tanah sejauh mata memandang. Itu benar-benar telanjang kecuali untuk batu dari semua ukuran. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tampaknya benar-benar mati. Ke-11 burung hantu angin surgawi semua berteriak dan mendarat dengan cepat. Semua orang dengan cepat melompat dan melihat sekeliling mereka. Mereka semua memiliki perasaan tidak nyaman di hati mereka. Lu Chen tersenyum lembut saat dia mengumpulkan semua orang kepadanya. Dia berkata, tempat di depan adalah lokasi meterai. Semua orang, pastikan kamu memakai token identitas kamu. Jika kamu tidak memilikinya, datang ke sini dan dapatkan token cadangan dari aku. Jika tidak, kamu akan terluka oleh batas tanpa sengaja. Semua orang biasanya memakai token identitas mereka pada mereka. Mereka semua memeriksa diri mereka sendiri. Tidak ada yang lupa token identitas mereka. Sangat bagus. Kemudian ikuti aku di bawah pimpinan kapten tim kamu. Jangan lari sendiri. Suasana itu sangat aneh. Bahkan tanpa Lu Chen mengatakan apa-apa, mereka tidak akan lari sendiri. Semua orang mengikuti Lu Chen saat mereka berjalan ke depan perlahan. Segera, Lu Chen tiba-tiba menghilang di depan mata mereka. Orang-orang yang mengikuti juga menghilang. Yun Kexin menjelaskan, tidak perlu khawatir. Mereka telah melewati batas, mereka baik. Setelah kapten tim menjelaskan, tidak ada yang panik. Kerumunan terus berjalan. Dan segera, mereka merasa seperti mereka telah melewati penghalang tanpa bentuk. Lalu, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Sebuah sumur kuno muncul di depan mereka. Orang-orang yang menghilang sebelumnya semuanya ada di sana. Semua berkumpul di samping sumur. Sumur kuno tingginya tidak lebih dari 1 meter.
tetapi sangat lebar. Itu sekitar 3 meter dengan diameter. Air jernih di dalamnya seperti cermin halus. Tidak ada riak di permukaan. Bahkan ketika angin bertiup, tidak ada riak di air. Sepertinya agak aneh. Itu seperti sumur kuno yang menyembunyikan beberapa monster yang mengerikan. Di sekitar sumur kuno ada 4 lelaki tua berpakaian hitam. Mereka berdiri di sudut seperti pilar kayu. Lebih jauh lagi, ada sekelompok bilah pedang dari Divine Saber Camp. Mereka semua berdiri di sana, tanpa ekspresi. Ketika Lu Chen melihat semua orang telah tiba, dia hanya mengangguk pada pria tua berpakaian hitam itu. Pria tua seperti kayu itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya layu seperti ranting pohon. Itu terlihat sangat menakutkan. Dia berkata dengan suara serak. Nama sumur ini adalah reinkarnasi. Mereka yang memiliki usia tulang lebih dari 24 tahun harus segera pergi. Jika tidak, kamu akan dikirim ke ruang yang tidak dikenal. Lu Chen berkata, Senior, kami telah memeriksa semua usia tulang mereka. Jumlahnya juga benar. Kamu dapat yakin. Pria tua itu melirik Lu Chen. Senyum pahit muncul di wajahnya yang layu saat dia berkata, Aku tahu ayahmu. Mereka benar-benar pengecut. Mereka bahkan tidak perlu nyali untuk melakukan perjalanan di sini. Semoga beruntung, semoga berhasil. Aku akan membuka segelnya. Ingat, hanya 10 orang yang bisa bersama. Keempat lelaki tua itu berbalik dan menghadap ke sumur kuno. Mereka masing-masing mengeluarkan sepotong batu giok dan membuat segala macam segel tangan dengan cepat. Ini adalah formasi pemeteraian dari era kuno. Pikir Xiao Chen dalam hati. Sayangnya, selain dari 3 tanah suci, detail formasi yang tepat telah hilang di benua Tianwu. Zizi, tiba-tiba, cahaya muncul di permukaan air yang tenang. Itu sangat menyilaukan. Air yang tenang mulai bergolak. Pusaran air besar perlahan muncul di permukaan air. Pusat pusaran air adalah lubang hitam tanpa batas. Tidak diketahui kemana arahnya. Ketika Lu Chen melihat situasinya, dia langsung berkata dengan cemas. Murongcong, turunkan timmu dulu. Kami akan mengikuti urutan daftar awan angin. Pergi, satu persatu. Tidak ada keraguan di wajah Murongcong. Dia mengambil kepemimpinan dan melompat ke pusaran air. 10 orang dari timnya melompat. Satu demi satu. Tidak ada tanda-tanda aktivitas. Mereka langsung tersedot ke dalam lubang hitam. Ini adalah elit dari murid inti Heavenly Sabre Pavilion. Orang-orang ini semua memiliki kondisi mental yang lebih kuat dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Saat menghadapi hal yang tidak diketahui, mereka tidak terlalu ragu. Segera, tiba giliran Xiao Chen dan timnya. Yun Kexin memimpin dan melompat masuk. Xiao Chen melihat lubang hitam yang tak berdasar dan berputar itu, lalu mengikutinya. Begitu dia tersedot ke dalam lubang hitam, tubuh Xiao Chen hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Kesadarannya kabur. Setelah periode yang tidak diketahui, mungkin selama-lamanya atau mungkin dalam sekejap, Xiao Chen merasa tubuhnya berkumpul kembali. Dia mendarat dengan kuat di tanah. Ini adalah ruang yang aneh. Tanah yang terdiri dari lumpur hitam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan merah menggantung tinggi di udara. Itu benar-benar merah tua. Itu sangat aneh. Kadang-kadang, ada burung hitam aneh, seukuran gagak, berputar-putar di udara. Mereka menangis berulang kali, membuat orang merasa frustrasi. Setelah Xiao Chen mendarat, Mu Heng dan yang lainnya perlahan-lahan muncul. 9 dari mereka berkumpul dan melihat sekeliling. Namun, mereka tidak menemukan Yun Kexin. Zhang Lai melihat sekeliling dan merasa itu aneh. Dia berkata, mengapa kita tidak melihat Yun Kexin? Di mana orang-orang lain dari tim lain? Berhenti melihat. Aku di sini. Tiba-tiba, Yun Kexin muncul di belakang mereka. Aku hanya pergi untuk melihat sekeliling. Salah satu murid perempuan lainnya, Liu Jia bertanya. Agak khawatir. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kita terpisah dari mereka? Apa yang sedang terjadi? Yun Kexin mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Ekspresi serius muncul di wajahnya yang tenang. Dia berkata, tunggu sebentar sebelum bertanya padaku. Bersiaplah untuk pertempuran sekarang.
Xiao Chen sudah meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Burung-burung aneh di langit memiliki aura jahat. Mereka telah berputar-putar di atas kepala mereka tanpa pergi. Yun Kexin berkata dengan cepat. Ini adalah gagak darah. Mereka adalah binatang buas peringkat 4. Mereka hidup dengan darah. Peringkat mereka harus lebih tinggi di dunia iblis. Yang paling penting adalah mereka meledak ketika mereka mati. Ye Chen, aku akan menyerahkan Blood Cross ini kepadamu. Serangan dengan atribut kilat dapat menghentikan mereka meledak ketika mereka mati. Mu Heng, kamu bertanggung jawab atas pertahanan. Jika Xiao Chen tidak dapat membunuh mereka semua, kamu hanya perlu memblokir mereka. Tidak perlu membunuh mereka. Adapun sisanya, tetap diam untuk sementara. Puci, tepat setelah Yun Kexin berbicara, 3 gagak darah di udara turun ke bawah. Saat melihat dari jauh, itu tampak seperti 3 anak panah merah yang jatuh dari langit. Kakak, Xiao Chen tidak menunggu Blood Cross mencapai mereka. Dia segera mengeluarkan saber lunar Shadow. Lampu pedang putih salju muncul di ruang gelap. Xiao Chen merobohkan 3 kali dan 3 pedang murni yang dikaitkan dengan kilat Qi dikirim dalam sekejap. Darah merah memenuhi udara. 3 Blood Cross terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh dari langit. Aura hitam mengalir tanpa henti dari luka mereka. Lampu listrik yang ditinggalkan Xiao Chen menempel di lukanya, mengeluarkan suara zizi. Sebelum dia sempat bernafas, langit berubah gelap, dan beberapa ratus gagak darah terbang mendekat. Suara sayap mereka mengepak sangat keras. Xiao Chen memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Begitu darah gagak semakin dekat, dia berteriak, "Penerbangan di sayap. Gangguan tari 1000 tahun." Puci. Puci. Sosok Xiao Chen melayang di udara. Cahaya saber terbang kemana-mana. Sejumlah besar saber Qi diluncurkan di kerumunan Blood Cross. Setiap kali Xiao Chen mengubah posisi, dia mengirim 20 aliran pedang Qi. Xiao Chen mengubah posisinya sebanyak 81 kali dan mengirimkan 1620 aliran pedang Qi. Setiap saber Qi mengeluarkan sekelompok besar Blood Cross. Ketika Xiao Chen mendarat, tanah penuh dengan mayat darah gagak yang dimutilasi. Dengan keadaan guntur yang murni, lampu listrik menempel pada luka tanpa hamburan.